semuanya diberkati Tuhan Yesus, dan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan melindungi, menjaga kesehatan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Berkatilah kami Tuhan, dan Tuhan biarlah firman Engkau bisa menguatkan kami pagi hari ini. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya di tangan Engkau. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, ada satu ayat mengatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Ini penting sekali. Roh hikmat buat apa? Buat supaya kita bisa melayani Dia, supaya kita bisa ngerti ya firman Tuhan. Ya, ini luar biasa. Rasul Paulus mengatakan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Di sini dikatakan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebenarnya Tuhan, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu, bukan tiga oknum. Kalau memang tiga, repot kita di surga ketemu tiga Tuhan. Ya, itu tidak benar. Ya, Tuhan kita hanya satu, dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang esa. Enggak. Nah, saya tidak menyebut ini, tetapi arti ayat ini mengatakan, marilah kita meminta kepada Tuhan Yesus kita, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya kita ya mendapatkan, ya supaya kita dapat pembelian, ya kita ini mempunyai, Dia memberikan kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan baik. Ya, nah ini ada satu cerita yang luar biasa, yang benar ya. Pada suatu ketika seorang dosen yang etis, yang tidak percaya akan Tuhan Yesus, memberikan pengajaran di sebuah kota pertambangan yang terletak di sebelah utara Inggris. Ya, ia berpikir bahwa ia telah menghancurkan semua argumentasi dari Alkitab bahwa Yesus dan kekristenan melalui pengajaran yang ia berikan. Ya, dengan kata lain, ia mengatakan teori Darwin yang benar, bahwa tidak ada Tuhan. Manusia ini istilahnya beribu-ribu tahun dari monyet akhirnya jadi manusia gitu loh. Dan dia meyakinkan semua orang di sana, semua mengatakan iya setuju dosen, kamu memang dosen yang pinter, kamu yang luar biasa, yang nggak mungkin ada Tuhan. Buktinya ya kita mau kerja keras, buktinya semuanya ini seperti ini kan. Nenek moyang kita itu dari monyet katanya, dari beribu-ribu tahun, dari apa jadi apa, dari Darwin teori itu yang dia ngajar dan menjelaskan dengan luar biasa. Akhirnya ia menutup pengajarannya itu dengan berkata, sekarang saya harap saya telah berhasil menjelaskan kepada Anda semuanya bahwa keberadaan Yesus itu hanyalah sebuah mitos. Wow. Jadi semuanya orang tepuk tangan. Ya benar Profesor, benar. Tidak ada Tuhan. Bahwa itu adalah mitos. Itu adalah orang yang lemah, yang percaya. Dan semuanya setuju gitu loh. Setelah ia berhenti dan banyak semuanya setuju dan tepuk tangan, tiba-tiba ada seorang pekerja tambang berpakaian kotor yang mendengarkan semuanya itu, dan dia tidak tepuk tangan, dan dia berdiri. Dia berkata, Profesor, saya hanya seorang pekerja tambang dan saya tidak tahu apa yang Anda maksud dengan mitos. Tetapi apakah Anda dapat menjelaskan kepada saya tentang apa yang saya alamin ini? Dia bilang. Oke, profesornya bilang, silakan, apa yang kamu alamin? Saya seorang profesor, saya adalah orang yang pinter, saya sudah baca ribuan buku, saya dapat profesor punya posisi dan segalanya. Dia mengatakan, 3 tahun yang lalu, saya memiliki keluarga yang menyedihkan. Saya mengabaikan istri dan anak-anak saya suka sumpah serapah kepada keluarga saya, dan menghabiskan gaji saya untuk mabuk-mabuk dan cari perempuan. Kemudian, seseorang datang menunjukkan kepada saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu, saya tidak ngerti siapa itu Tuhan. Saya juga tidak mau percaya sama Tuhan, karena saya tidak bisa hidup seperti apa yang saya hidup. Tetapi orang ini sabar sekali. Ya, hampir setiap 2 hari dia datang ketemu saya. Dan dia katakan kepada saya bahwa Yesus itu ada, dan Yesus itu cinta pada saya. Dan pada suatu hari, di dalam kehidupan yang berantakan, dan saya pukul istri saya dan pukul anak saya, dan saya tiba-tiba berpikir apa yang dikatakan orang itu kepada saya, bahwa Yesus itu
cinta pada saya dan dia sanggup berubah hidup saya. Dan akhirnya saya datang kepada dia lagi. Saya tanya, saya ini orang berdosa, apakah bisa Yesus memaafkan saya? Dia bilang pasti bisa, asal kamu buka hati kamu, mempunyai kerinduan ya untuk menerima firman dia dan bertobat, minta kepada dia. Nah, apa yang terjadi? Dia bilang, saya tiba-tiba merasakan hidup saya ini kotor sekali ya, dan saya mulai berubah, dan seperti ada roh yang merubah saya, dan saya tidak pukul istri saya lagi, dan sekarang semuanya menjadi berbeda. Kami sekarang memiliki keluarga yang bahagia, saya mengasihi istri dan anak-anak saya merasa lebih baik dalam segala hal, dan saya juga sudah berhenti mabuk-mabuk dan rokok dan cari perempuan. Suatu kuasa yang baru telah menguasai saya sejak saya katakan, Tuhan, aku mau terima Engkau menjadi juru selamat. Nah, Profesor, kata pekerja tambang itu dengan wajah yang bersinar, dapatkah Anda menjelaskan kepada saya? Dan profesor itu diam, tidak dapat memberikan penjelasan apapun. Tetapi sang pekerja itu telah membuat semua orang yang pulang dari tempat itu merasakan bahwa Alkitab tetaplah firman Allah dan Yesus bukanlah sebuah mitos. Nah, hari ini Yesus adalah Tuhan yang hidup dan dia berperan secara nyata dalam kehidupan setiap orang yang mau menerimanya secara pribadi. Kita tidak dapat mengenal Tuhan hanya dengan pengetahuan dan akal budi saja, tetapi harus dengan pengetahuan dari hati kita. Bukalah hati kita dan izinkanlah Roh Kudus menjamah hidup kita sehingga kita memiliki pengalaman secara pribadi seperti orang ini. Ya, Yesus cinta pada kita. Semangat saudara sekalian, mari kita tetap semangat dan percaya. Tidak ada hal yang mustahil buat Yesus. Datang kepada dia dan berdoa, katakan masalah kamu, dia pasti akan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Engkau adalah Tuhan yang baik. Sentuhlah hati kita Tuhan, agar kita dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Bukan hanya dari pikiran kita, tetapi sampai ke lubuk hati kita yang terdalam. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau Tuhan. Ya, doa ini kita sampaikan di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang maha kuasa dan maha sayang, kasih kepada kita. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Di belantara dia tetap menuntunku. Sungai di gurunku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Hanya jalanku, dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan.